Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi Putra Kuswara dengan NIM 200501110089. Saya dari kelas E untuk matkul Perekonomian Indonesia. Baik, pemirsa, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015 sampai 2019. Baik, mengenai karya ini, saya akan membacakan profil singkat dari penulis. Jadi, karya ini disusun oleh Indah Dewintari Sinaga. Beliau adalah juga seorang mahasiswa dengan nomornya 16112296. Beliau dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika dari Perguruan Tinggi Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan mengenai karya ini, beliau selesaikan pada bulan November 2020. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi latar belakang mengenai permasalahan ini adalah pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, salah satu prioritas dari pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan agar tercapai masyarakat adil dan makmur. Masalah kemiskinan ini sendiri merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat banyak, melainkan merupakan masalah global. Dan berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan di Indonesia tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah-daerah tertentu. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan suatu masalah yang sudah menjalar dari berbagai daerah. Maka perlu dicari masalah yang menyebabkan kemiskinan di daerah tersebut muncul. Untuk topik utama pembahasan pada kali ini ada 4 topik. Yang pertama adalah mengenai kemiskinan. Nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana definisinya. Untuk topik kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Topik ketiga mengenai hubungan antar variabel penelitian dalam karya ini. Dan topik keempat merupakan studi terkait. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu kemiskinan. Yang pertama ada definisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar hidupnya atas aspek kehidupan. Kemiskinan itu diidentifikasikan sebagai pola hidup yang rendah, maksudnya keadaan yang di mana kehidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokoknya. Untuk menurut BPS dalam tahun 2011,
Definisinya secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai indikator kemiskinan itu sendiri. Untuk indikatornya dari kemiskinan, besar kecilnya kemiskinan di suatu wilayah bisa dilihat atau diketahui dengan memakai sejumlah alat ukur yang umum disebut sebagai indikator. Dan diantaranya adalah ada pendapatan, yaitu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu miskin atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja atau usaha per orang. Yang selanjutnya adalah aset, yang dimana jumlah atau nilai aset seperti tanah, rumah, ataupun gedung, dan aset-aset lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Selanjutnya ada total kekayaan, ialah jumlah kekayaan seseorang adalah per definisi jumlah dari semua aset yang dimiliki orang itu ditambah dengan jumlah pendapatan yang didapatnya dari segala sumber. Selanjutnya ada makanan, di mana menyoroti makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan harus terutama melihat pada dua hal, yakni porsi dan kualitas dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada tempat tinggal, di mana tempat tinggal bisa dalam arti rumah dan lokasi di mana rumah itu berada atau seseorang itu tinggal. Selanjutnya adalah pendidikan. Selanjutnya ada infrastruktur, ialah di mana indikator ini dapat berupa seperti air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan transportasi yang baik. Dan selanjutnya ada kesehatan. Untuk indikator tersebut merupakan pendapat dari bersumber dari Tambunan. Untuk indikator selanjutnya yang bersumber dari BPS ada 3 macam. Yang pertama ada heat count index, di mana persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua ada poverty gap index atau indeks kedalaman kemiskinan, di mana adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang ketiga ada poverty severity index atau indeks keparahan kemiskinan, di mana adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari ketiga pendekatan tersebut, cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran heat count index, karena yaitu menghitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu adalah cara yang paling sederhana. Untuk selanjutnya adalah mengenai penyebab kemiskinan. Menurut Nursa dalam Arsyad, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang, sehingga muncul istilah kemiskinan struktural. Sedangkan menurut Sumarjan, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat ikut menikmati sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemudian saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia atau IPM.
IPM sendiri menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk IPM sendiri sebenarnya terbentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu menurut BPS. Yang pertama ada umur panjang dan hidup sehat, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada standar hidup layak. Untuk selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi atau kenaikan pendapatan per kapita suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam pemahaman ekonomi makro, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan indikator utama yang digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk BPS sendiri, laju pertumbuhan PDB atau PDRB adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB sendiri bertujuan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Saya lanjutkan ke topik ketiga, yaitu hubungan antar variabel penelitian. Untuk yang pertama ada hubungan indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Menurut Sukmaraga, rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Apabila kualitas sumber daya manusia tinggi, tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi juga tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya harus terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk hubungan yang kedua ada hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Indikator utama ekonomi makro yang umum digunakan untuk menganalisis ekonomi wilayah di Indonesia adalah pertumbuhan PDRB. Sedangkan untuk menurut Tambunan, semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang tercermin oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang rendah, maka semakin rendah kemiskinan di wilayah tersebut. Untuk faktor-faktor lokal lainnya yang juga mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan tidak berubah atau konstan. Selanjutnya saya lanjutkan ke hubungan yang ketiga, ada hubungan pengangguran dan kemiskinan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Menurut Sukirno, semakin turunnya kesejahteraan
masyarakat karena menganggur tentunya karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian saya lanjutkan mengenai topik pembahasan yang keempat, yaitu studi terkait. Baik, pada kali ini kita akan melihat data-data. Pada tabel tersebut menunjukkan data persentase kemiskinan dari Badan Pusat Statistik di 34 provinsi di Indonesia. Menurut BPS, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2015 ke tahun 2016 konstan di angka 28,40%. Nah, yang ini kemudian mengalami penurunan dan konsisten sampai tahun 2019 di angka 26,55 sebagai hasil akhir di tahun 2019. Meskipun persentase kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan, tetap saja jika dibandingkan dengan 33 provinsi lain, Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Untuk selanjutnya ialah mengenai persentase IPM di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tabel tersebut dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tabel tersebut, perkembangan IPM di Provinsi Papua tahun 2015 hingga 2019 cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015, IPM sebesar 57,25% yang kemudian meningkat terus-menerus hingga tahun 2019 di angka 60,84%. Suatu negara dikatakan sejahtera dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh dalam mengurangi masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki keterkaitan yang erat. Pada tahap awal dari hal tersebut merupakan awal dari proses pembangunan ekonomi. Tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan tersebut, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau daerah, yang tercermin oleh antara lain laju pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang rendah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya ada laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tabel tersebut, persentase pertumbuhan PDRB Provinsi Papua dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar minus 15,72%. Untuk menurut BPS sendiri, dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun hingga minus. Dari sisi pengeluaran,
Konstruksi pertumbuhan disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri yang mengalami penurunan hingga minus 69,10%. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kurang, hilang, atau tidak adanya kesempatan kerja yang akhirnya menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber pendapatan. Menurut Tambunan, pengangguran dapat disebabkan oleh angkatan kerja yang tumbuh cepat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Untuk selanjutnya adalah persentase tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dari tabel tersebut, persentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi Papua dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menurun di tahun 2016 sebesar 3,35%. Jadi pada tahun 2015 yang awalnya 3,99% menurun di tahun berikutnya ke 3,35%. Lalu mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 3,62%, dan di tahun 2018 mengalami penurunan kembali di angka 3,20%. Dan di tahun 2019 sendiri mengalami peningkatan kembali sebesar 3,65%. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan masalah lain muncul seperti kemiskinan. Salah satu mekanisme pokok dalam mengurangi kemiskinan dan kepinjangan distribusi di negara sedang berkembang adalah dengan memberi upah yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi kelompok miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitik beratkan kepada penghapusan kemiskinan. Jadi mengenai karya tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, laju pertumbuhan PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Baik, sekian pemaparan dari saya, dan saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam penjelasan saya. Dan untuk kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.